Menurut saya sih bukan karena dikasih tahu, karena saya lihat itu ya ini adalah peluang bisnis ya, di samping kita untuk mengisi lahan kita yang kosong, dan ini adalah peluang bisnis yang menjanjikan. Dan saya pun sangat penasaran dengan ini. Saya mau coba untuk tanam ini nanti di daerah Sidikalang dan juga nanti daerah Dolok Sanggul. Ini usia baru 3 tahun, Pak. 3 tahun ya? 3 tahun. Wih, bagus nih. Wah, ini aligator. Aligator ya? Memang rasanya agak kurang. Dulu terutama pemilik pohon itu kurang suka, tapi setelah di 3 tahun pemetikan itu rasanya berangsur-angsur membaik. Jadi tadinya juga saya mau hanya sekedar lihat dulu, lama-lama saya keracunan pikiran saya. Kok saya penasaran, kok pengen nanam gitu. Apalagi kalau ada tanah yang nganggur, ya saran kita buat teman-teman kalau ada lahan yang kosong tidak dipergunakan, tanam alpukat. Peluang bisnis. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Kali ini kita bersama Pak Jupem dari Jupem Simamora, saya dari Bekasi. Oh, dari Bekasi ya. Oh, dan Pak Jupem ini kemarin menghubungi kami karena berencana tanam alpukat ya, Pak ya? Iya, betul. Rencana tanam alpukat, dan berhubung waktu itu kalau kebun yang rencana ditanami itu berapa elevasinya? Kita ada 2 tempat nanti yang rencana mau tanam, itu ada di daerah Sidikalang. Sidikalang itu mungkin sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Yang kedua nanti mungkin di daerah Dolok Sanggul. Dolok Sanggul itu ya lebih tinggi, sekitar mungkin 2000 meter di atas permukaan laut. Lebih tinggi itu ya? Lebih tinggi. Makanya saya mau coba belajar ke Bapak di sini bagaimana alpukat ini, cara perawatannya, nanamnya, dan jenis-jenis apa aja yang cocok di daerah ini. Siap. Dan kemarin kan bapaknya Pak Jupem itu pengen berkunjung ke kebun alpukat di daerah Pati, yaitu miliknya Pak Yanuar. Iya, kan betul. Waktu itu kan di Pak Yanuar itu dataran rendah, Pak ya? Iya. Jadi agak susah ketika nanti mau membandingkan, gambarannya agak beda. Makanya ngomong kita sedang di daerah Ciwidey, kami minta menawarkan ke Pak Jupem gimana kalau main ke kebun customer kami yang ada di Ciwidey. Dan kali ini kita di kebunnya Pak Udo yang ada di Ciwidey. Nah ini Pak, ini adalah kebun alpukat milik Pak Udo yang di Ciwidey. Ini ketinggiannya hampir sama, 1000 mdpl. Dan di sini ada beberapa varietas. Salah satu 2 varietas yang beliau sangat sukai itu di alpukat aligator sama khas. Nah, itu mungkin nanti bisa jadi rekomendasi Bapak ketika mau tanam di yang mana tadi? Yang 1000 mdpl, Sidikalang, yang 1000 itu? Yang Sidikalang, yang 1000 mdpl. Itu ya daerah Sidikalang lah. Sidikalang ya. Dan bisa lihat di sini usia 3 tahun itu sudah pada berbuah, Pak. Ini contohnya buahnya, tapi masih kecil-kecil. Nah, ini yang pendek itu juga ada buahnya banyak. Nah, ini malah pentilnya banyak sekali. Ini usia baru 3 tahun, Pak. 3 tahun ya? 3 tahun. Wih, bagus nih. Ya? Wah, ini aligator. Aligator ya? Memang rasanya agak kurang. Dulu terutama pemilik pohon itu kurang suka, tapi setelah di 3 tahun pemetikan itu rasanya berangsur-angsur membaik. Beda sama yang Miki. Yang Miki itu di bunganya juga banyak, tapi sampai saat ini di 2 kali panen rasanya masih tetap kurang. Gitu. Ini aligator. Jadi gambarannya nanti pohonnya mungkin seperti ini. Pohonnya di usia. Kalau ini kayaknya yang gelombang kedua. Yang gelombang pertama 3 tahun itu yang di depan. Kalau ini kayaknya 2,5 tahunan. Jadi ini udah panen yang kedua kali? Kedua kali kalau yang ini. Kalau yang di depan tadi yang 3 kali.
Tuh, hanya sependek ini dia sudah panen 2 kali. Ini saya itu sebenarnya itu sama beliau itu kemarin adalah ngelihat YouTube. Saya YouTube bersama dengan Pak Januar di Jawa Tengah itu. Dari YouTube itu saya penasaran. Saya pengen lihat. Tadinya saya mau lihat ke Jawa Tengah. Cuman beliau dan tim bilang itu kalau memang di daerah Bekasi kita ada kunjungan daerah Ciwidey. Saya juga menyempatkan di sini. Saya terima kasih ada bisa ketemu dengan beliau dari sini dan juga ada kru. Ini saya bisa dapat ilmu. Menurut saya sih bukan karena dikasih tahu, karena saya lihat itu ya ini adalah peluang bisnis. Ya, di samping kita untuk mengisi lahan kita yang kosong, dan ini adalah peluang bisnis yang menjanjikan. Dan saya pun sangat penasaran dengan ini. Saya mau coba untuk tanam ini nanti di daerah Sidikalang dan juga nanti daerah Dolok Sanggul. Ini saya mau coba belajar dulu jenis apa aja sih yang cocok di daerah ketinggian 1000 meter dengan daerah ketinggian 2000 meter. Nanti mungkin saya tanpa beliau sadari saya nyolong ilmu dulu. Tidak masalah, karena juga nanti punya saya nggak berkurang. Iya, betul. Malah justru lebih bagus. Dan yang selain khas itu sebenarnya ada Pinkerton, Pak. Cuman di sini Pinkertonnya itu belum mulai berbuah karena masih kecil. Nah ini khas baru 4 bulan karena Februari. Nah Penting. itu udah penting. Iya. Ini kedua udah keluar pentilnya. Wah. Baru 4 bulan dan memang tergolong cocok ketika khas ditanam di 1000 mdpl. Oh, iya, Karena punya saya khas itu nggak bisa. Jadi susah sekali keluar daun. Iya, karena terlalu rendah terlalu rendah karena Iya, 250 mdpl. Tadi juga banyak yang di bawah itu kita buangin buahnya, kita minta untuk dibuangin karena nanti takut tanamannya stagnan. Oke. Ini nanti pun ini kita buangin. Iya. Wah, menarik. Terkait perawatan sih sebenarnya tidak terlalu rumit. Nanti kita bisa sharing untuk perawatannya gimana, dan biasanya nanti ketika sudah tanam itu bisa konsultasi via online, karena apalagi kalau di daerah Sumatera ya jauh, ketika kita harus ke sana mungkin lewat online lebih efektif. Betul. Saya juga udah lihat kemarin langsung Pak Januar itu online dengan Bapak. Ini kendala ini waktu itu ada daunnya kuning. Harus Jadi Bapak itu ngasih solusi, bagusnya begini, semprot begini, gini gitu. Saya bilang enak juga. Jadi bukan hanya sekedar dilepas gitu, dipantau. Betul, tidak kita jual lepas tapi tetap kita pantau. Bahkan kami kesini pun salah satu tujuannya selain mengetahui perkembangan, itu memantau gimana untuk penjualan buahnya. Apakah perlu kita bantu atau sudah bisa betul. Gitu. Ternyata dan betul juga, ini salah satu solusi juga, karena kadang-kadang kita tanam, kita nanti nggak tahu mau jual kemana. Nah, jadi dari beliau itu juga membantu nanti bagaimana proses untuk penjualan buah itu. Betul. Jadi nggak hanya sekedar dari bibitnya udah dilepas ditanam gitu. Jadi sampai dengan hasilnya, sampai dengan buahnya. Jadi ini yang saya suka nih begini. Jadi memaintain customer itu mulai dari titik nol sampai dia menghasilkan. Betul. Saya terima kasih. Jadi ini juga himbauan bagi teman-teman mungkin yang ada yang punya lahan yang luas, mungkin bingung mau nanam apa. Ini salah satu solusinya lah. Bagus. Kalau ini kendil atau Markus sempat berbuah, tapi Pak Udo yang pemilik pohon itu juga kurang suka. Tapi dia udah berbuah juga sudah. Ini kemarin juga udah panen satu kali. Iya. Dan tergolong besar. Kalau aligator itu kemarin katanya rekornya di 2 kilo satu buah. Kalau untuk yang ini kalau tidak salah 1,2 kilo ya ini ya. Tapi kalau aligator dia panjang oval, kalau ini bulat sempurna. Ini berarti beberapa jenis jenis apukat nanti yang bisa ditanam di misalnya ketinggian 1000 meter. Ya, mungkin nanti perlu juga dari Bapak nanti bantu kita jenisnya. Oh, yang cocok ini. Betul. Nanti di ketinggian 2000 yang cocok ini gitu ya. Betul. Sama ada satu apa ini yang bisa jadi pelajaran. Pak Tono, kita ke sana, Pak. Nah, ini salah satu pohon yang dulu bibitnya bukan dari kami, dan dari pemilik bibit dulu itu menyarankan untuk dikerat. Oh, oke.
Ini kelihatan sekali. Oh, tadinya mau dimatiin. Bukan dimatiin, dikerat agar dia berbuah. Oh. Saran dari beliaunya gitu, tapi ternyata Iya, iya. sampai sekarang ini bunganya banyak kemarin Pak. Iya, Tapi iya. rontok. Oh. Rontok terus. Bahkan bapaknya belum pernah mengicipi buah ini. Karena posisi belum siap tapi dipaksakan. Oke, oke. Jadi kalau mau berkebun alpukat mungkin kita harus bersabar sampai usia 3 tahun. Biarkan dia berbuah secara alami dan kita pupuk secara maksimal. Ini kan proses pemaksaan dia berbuah. Iya, iya, betul, betul. Itu semuanya pohon ini sudah. Waduh. Pasti kayak disakiti dia. Nah, disakiti. Oh. Ini yang bisa tumbuh subur ini akhirnya tertutup. Ada juga yang akhirnya nggak ketutup. Iya, iya, iya. Nah, ini solusinya nanti kita top working karena memang varietasnya nggak cocok. Ditambah ini ada penyakit. Oh, ini kanker batang ya? Awalnya dari penggerek batang. Penggerek batang. Dan kemungkinan di dalamnya masih ada larvanya. Jadi nanti kita potong mungkin segini, nanti Iya, kita iya. top working. Oh. Tapi ini jenisnya apa? Wina Belum ada dia ini ya? buahnya belum. Ini buahnya banyak. Katanya beberapa kali bunga ini juga bunga, tapi nggak pernah ada yang jadi. Oh. Ini buahnya banyak Pak. Iya, iya, iya. Tapi setiap mau besar rontok, setiap mau besar rontok. Oh. Dia jenis yang panjang itu? Agak bulat lebih agak bulat. Oh, oke, oke. Misal memanjang cuma sedikit, nggak seperti aligator yang panjang banget. Iya, iya, iya. Nah, ini biasanya karena kalau kita sering memaksa pohon untuk berbuah, ini Buahnya jadi cacat. gitu. Oh. Dan ini sampai besar nanti seperti ini. Oke, oke, oke. Karena sebenarnya kandungan haranya belum siap untuk dia membuah, dipaksakan, ya keluarnya asal-asalan buahnya lah. Gitu. Iya, iya. Banyak yang seperti nanti. Oke. Begitu. Mungkin itu Pak, terima kasih sudah Terima kasih kesini. Pak. Ini saya lihat itu kemarin dari YouTube bibit buahku. Ya, mudah-mudahan saya nggak hanya dengar, tapi saya juga punya kebun. Amin, Saya amin, juga amin. harus nanam gitu. Saya doakan Ya. semoga terlaksana dan tercapai untuk keinginan Bapak punya kebun alpukat. Ya. Semoga sih keinginan juga kebun lain, termasuk tanaman lain juga bisa terrealisasi. Amin, amin. Saya terima kasih. Saya hanya bisa lihat tadinya dari YouTube dan saya bisa langsung ketemu beliau. Jadi tadinya juga saya mau hanya sekedar lihat dulu, lama-lama saya keracunan pikiran saya. Kok saya penasaran, kok pengen nanam gitu. Apalagi kalau ada tanah yang nganggur, ya saran kisah buat teman-teman kalau ada lahan yang kosong tidak dipergunakan, tanam alpukat. Peluang bisnis. Siap. Gitu, ya. Terima kasih. Kalau nggak ada ilmu, nggak ada pengetahuan tentang alpukat itu, beliau ada. Gitu. Oke. Dari sama nanti kita siap bantu kebun Bapak jika terrealisasi. Itu saja teman-teman, dan terima kasih Pak. Saya dengan Jupem Pak Pak. Jupem. Dan jika menurut Anda video kami bermanfaat, silakan klik like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat, silakan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini. Sekian, ini bibit buahku, mana bibit buahmu. Makasih Pak. Ya, makasih.